pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4126-4128 Bab 4126, Valen Dream. Ketika orang-orang yang hidup masuk ke neraka Huangquan, mereka harus meninggalkan tubuh mereka. Mengapa saudara Ouyang mengambil risiko sedemikian besar untuk datang ke neraka Huangquan? Landen Sen agak sulit dimengerti, bahkan jika itu untuk meningkatkan kultivasinya, langkah Ouyang Changfeng agak gila. Ouyang Changfeng berkata dengan suara yang dalam, saudara Sen tidak tahu, dan alasan Changfeng melakukan ini adalah karena ia tidak punya pilihan. Metode dalang yang dikembangkan oleh Changfeng, yang disebut Bei Dijue, memiliki latar belakang yang hebat. Itu diciptakan oleh Kaisar Besar Beidin dari wilayah abadi reinkarnasi. Berbicara tentang ini, hati Landen Sen terkejut, bahkan jika dia tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah negeri dongeng reinkarnasi, dia telah mendengar nama Beidin Agung. Dikatakan bahwa pada masa Kaisar, ada dua leluhur Tao yang bertanggung jawab atas negeri dongeng reinkarnasi, yaitu Kaisar Dongyue dan Kaisar Beidin, dan kedua dewa bertanggung jawab atas negeri dongeng reinkarnasi. Hari ini, ibu kota neraka Huangquan pada awalnya adalah kota hantu yang dibangun oleh Beidin Agung, tetapi kemudian diambil alih oleh Bodhisattva Siti Garba. Ouyang Changfeng melanjutkan, meskipun Kaisar Utara Jue ini dapat dengan cepat dicapai dengan melahap roh jahat dan roh jahat pada tahap awal, setelah mencapai puncak abadi surgawi, ia akan menghadapi kerugian besar. Artinya, tubuh fisik pembudidaya tidak tahan untuk menelan sejumlah besar kejahatan. Hantu roh jahat dan roh mautnya harus meninggalkan daging untuk bertahan hidup. Changfeng sudah berkultivasi ke puncak immortal surgawi, dan tubuhnya sudah busuk. Selain itu, hukum realem abadi benar sangat lemah sekarang. Bahkan jika tubuh fisik dapat dipertahankan, tidak ada cara untuk menyerang ranah Daluo. Setelah menimbang semua pro dan kontra, Changfeng melangkah ke neraka Huangquan untuk berlatih. Meskipun hanya tubuh jiwa yang tersisa, selama dia bisa mengolah menjadi Bei Dijue, membangkitkan Yuer, dan meninggalkan tubuh fisik tidak ada artinya bagi Changfeng. Landen Sen mengangkat alisnya, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa bahkan jika Ouyang Changfeng naik ke dunia nyata, dia sudah mempertahankan keterikatan besar untuk menghidupkan kembali kekasihnya. Saya tidak kenal Nona Yuer, apa yang terjadi sekarang? Landen Sen tidak bisa berhenti bertanya. Di masa lalu di dunia hantu, Ouyang Changfeng menggunakan kebangkitan untuk berhasil merebut kembali 3 jiwa dan 6 jiwa Yuer, tetapi karena Yuer hanya manusia biasa, kekuatan jiwanya sangat lemah dan ia tidak dapat menggunakan jiwa sisa yang sangat lemah untuk memulihkan yang kelahiran kembali. Ouyang Changfeng menghela nafas sedikit, jiwa Yuer baik-baik saja, tetapi sangat disayangkan bahwa dia adalah tubuh jiwa yang fana, sangat lemah. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana aku memberi makan tubuh jiwanya, seberapa kuat segelnya, kekuatan astral masih ada pengesahan yang terus-menerus, bagaimanapun juga, tidak ada cara untuk menghentikan hukum reinkarnasi di dunia ini. Segala sesuatu di bawah jalan surga mematuhi hukum reinkarnasi hidup dan mati, semuanya tidak dapat lepas dari hari kepunahan, tidak ada metode yang dapat mencegah kepunahan semua hal itu sendiri. Seorang beku dapat menunda pengaruh hukum reinkarnasi pada dirinya sendiri dengan kekuatan magisnya yang besar, ini juga merupakan ungkapan dalam pengertian yang populer. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lama beku tersebut dapat hidup. Tetapi seorang manusia tanpa basis kultivasi tidak dapat bersaing dengan hukum reinkarnasi. Ouyang Changfeng mampu mempertahankan jiwa Yuer begitu lama, dan dia pasti telah membayar harga yang sangat besar. Ouyang Changfeng melanjutkan, alasan Changfeng sangat ingin menerobos basis kultivasi adalah untuk menumbuhkan Bei Dijue ke tingkat atas sebelum jiwa Yuer benar-benar hilang. Alasan mengapa saya memilih untuk berlatih Bei Dijue sangat berbahaya. Metode pikiran persis karena setelah metode ini mencapai tingkat atas, beku itu dapat mengendalikan atau bahkan membalikkan hukum reinkarnasi. Tubuh jiwa manusia tidak sadar. Untuk benar-benar membangkitkan Yuer, Changfeng hanya dapat membalikkan hukum reinkarnasi dan mengubah tubuh jiwa Yuer sehingga ia dapat memperoleh bagian dari kultivasinya tanpa kehilangan ingatannya. Hanya dengan cara inilah Yuer bisa benar-benar kembali. Landen Sen sangat terkejut sehingga terdengar sangat rumit, dan kesulitan penerapannya bisa dibayangkan. Ketika kamu berada di neraka Huangquan, kekuatan jiwa Yuer akan mengalir perlahan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Changfeng memasuki neraka Huangquan. Sangat disayangkan bahwa setelah saya memasuki neraka Huangquan, saya menemukan bahwa neraka itu juga tunduk pada hukum langit dan bumi. Pengaruh tidak dapat menembus basis budidaya di sini. Aku mencoba segalanya dan menemukan bahwa tidak mungkin untuk menembus Daluo. Aku hanya bisa menggantungkan harapan terakhirku di jurang neraka. Ouyang Changfeng menghela nafas. Landen Sen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, saya tidak tahu bagaimana saudara Ouyang Anda datang ke jurang neraka ini. Sebuah celah ruang disedot, dan secara tidak sengaja dipindahkan ke sebuah kuil bobrok, yang sebenarnya adalah tempat latihan untuk dewa reinkarnasi.
Chang Feng ada di sana untuk mendapatkan hati Kaisar Utara Jue, dan dia juga mendapat kertas reinkarnasi. Catatan reinkarnasi ini tampaknya adalah sisa dari dewa reinkarnasi. Memegang catatan reinkarnasi dapat menyebabkan tingkat neraka apapun, bahkan jurang neraka. Kaisar Utara Jue baru saja menyebutkan jurang neraka, menggambarkannya sebagai reruntuhan yang tersisa dari medan perang kuno, yang terdekat pada akhir antarmuka satu dunia, itu diselimuti oleh kekuatan hukum aneh. Karena mengetahui bahwa kekuatan hukum di jurang neraka berbeda dari neraka dan kehidupan abadi, Chang Feng memegang secercah harapan dan menggunakan catatan reinkarnasi sebagai kunci untuk langsung memasuki jurang neraka. Mendengar ini, Landen Shen merasa lega. Dia pernah mendengar dari pendeta hantu Fengdu di lantai pertama neraka bahwa biksu yang memegang catatan reinkarnasi memang bisa melewati sumur neraka ke lantai manapun di neraka. Tanpa diduga bahwa reinkarnasi ini, Jian juga bisa memasuki jurang neraka, Landen Shen sedikit terkejut, dan terus bertanya, apa yang terjadi kemudian. Jurang neraka selalu menjadi tempat terlarang yang paling berbahaya di neraka Huangquan. Ouyang Chang Feng adalah biksu pertama yang memasuki jurang neraka dengan catatan reinkarnasi. Ouyang Chang Feng melanjutkan dengan mengatakan, setelah Chang Feng menggunakan catatan reinkarnasi untuk memasuki jurang neraka, ia secara acak berteleportasi ke sekitar Gunung Heiyu, ditangkap oleh orang mati, dan dibawa ke Istana Hades. Jiwa iblis Siti Garba tahu bahwa aku berasal dari dunia luar. Kehidupan saya sangat senang, setelah mendengarkan pengalaman saya segera menyatakan keinginan saya untuk membangkitkan Yuer bagi saya, asalkan saya harus berada di sisinya dan berjanji untuk membantu saya menerobos kultivasi saya. Chang Feng melihat bahwa kekuatan sihirnya sangat besar, dan dia merasa bahwa masalah ini menguntungkan dan tidak berbahaya, dan dia tidak kebal terhadap disihir olehnya, dan menyembahnya sebagai seorang guru. Meskipun roh jahat ini tidak mengajari saya segalanya, itu membantu saya menerobos luo yang abadi di surga. Berlatih sampai sekarang. Sejak itu, aku bersedia menjadi budak, bahkan bolak-balik di terowongan reinkarnasi, mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat untuk dia melahap, dan melakukan banyak pekerjaan kotor, dengan imbalan peningkatan kultivasi. Setelah roh jahat menelan sejumlah besar jiwa yang mati, dia tidak ragu-ragu untuk menanamkan kekuatan jiwaku ke dalam tubuh jiwaku, mengubah tubuh jiwaku seperti pencerahan, dan membiarkan basis kultivasiku maju pesat, jadi hanya puluhan ribu tahun, tubuh jiwa Chang Feng diperbaiki Zenziluo puncak surgawi abadi akhir. Tentu saja Chang Feng tahu bahwa pihak lain pasti telah melakukan sesuatu dalam sebuah konspirasi, dan tidak akan pernah mementingkan diri sendiri. Namun meski begitu, saya masih terlalu bersemangat untuk meningkatkan kultivasi saya, dan meyakinkan janji pihak lain untuk membangkitkan Yuer. Baru setelah Brother Shen datang kali ini, Chang Feng terbangun dengan hebat dari mimpi yang merosot ini. Bab 4127, Hell. Mengapa saudara Ouyang mengatakan ini? Wajah Landen Shen terkejut. Ouyang Chang Feng menjelaskan, biksu jahat Siti Garba ini tahu bahwa karakter yang sangat kuat akan datang ke jurang neraka ini, dan memanggilnya, yang terpilih. Biasanya, saya selalu mengawasi kedatangan orang yang dipilih. Sebelum Brother Shen memasuki Istana Hades, Biksu Siti Garba meminta saya untuk berhibernasi secara diam-diam agar membantunya pada saat kritis. Chang Feng tidak pernah berharap bahwa orang yang dipilih oleh Biksu Siti Garba sebenarnya adalah Brother Shen. Chang Feng merasakan ada sesuatu yang aneh, jadi saya telah mengamati secara diam-diam dan menonton perubahan. Sampai biksu jahat di bawah tanah mengungkapkan keinginannya untuk mengambil tubuh jiwa saudara lelaki Shen, Chang Feng sepenuhnya menyadari dan akhirnya mengerti mengapa biksu jahat itu tidak berusaha keras melatih saya selama bertahun-tahun, dan dia tidak ragu membantu saya dengan cepat menerobos bidang kultivasi. Dia tampaknya memelihara saya benar-benar menganggap saya sebagai tubuh jiwa yang berguna. Jika dia tidak memperkirakan sebelumnya bahwa saudara Shen Anda akan datang ke jurang neraka, Chang Feng akan dibawa pergi olehnya. Biksu jahat Siti Garba itu bangga dan sombong. Dibandingkan dengan tubuh jiwaku yang setengah hati, secara alami tubuh jiwa Brother Chen dapat memuaskan keinginannya dengan lebih baik, jadi ketika awalnya dia memilih untuk menyelamatkan hidupku. Sedangkan bagiku, itu hanya jalan belakang yang ditinggalkan oleh biarawan jahat di tanah. Dengan anggapan bahwa dia gagal merebut tubuh jiwa saudara Shen, masih ada ban cadangan saya untuk dipilih. Jadi ketika Biksu Siti Garba mengungkapkan tujuan sebenarnya, Chang Feng baru pada saat itulah dia melihat motif dan pikirannya. Mendengar apa yang dikatakan Ouyang Chang Feng, Landen Shen akhirnya mengerti maksud biksu jahat di bumi. Ternyata alasan mengapa biksu Siti Garba ini dengan penuh semangat membudidayakan Ouyang Chang Feng sebenarnya karena dia menggunakan Ouyang Chang Feng sebagai ban cadangan untuk memenangkan rumah. Setelah biksu jahat gagal merebut dirinya sendiri, ia dapat menangkap Ouyang Chang Feng. Beku Siti Garba berpikir bahwa pekerjaannya sempurna, tetapi ia gagal terlalu buruk. Saya takut Landen Shen dan Ouyang Chang Feng saling kenal dan berteman dekat yang tinggal dan mati bersama. Setelah mengungkapkan tujuannya, Beku Siti Garba tidak hanya gagal merebut rumah Landen Shen, tetapi bahkan ban cadangan yang telah ia olah dengan susah payah tidak ada gunanya, yang membuat orang sedikit tercengang.
Istana Hades ini tampaknya adalah sebuah istana, tetapi sebenarnya itu adalah meterai yang ditetapkan oleh Bodhisattva Sitigarbha pada saat itu, memenjarakan Biksu Sitigarbha di sini, dan Biksu Sitigarbha tidak dapat meninggalkan istana Hades selama setengah langkah dari awal hingga akhir. Karena kekuatan Bodhisattva Sitigarbha di istana Hades, jiwa-jiwa yang mati tidak dapat didekati. Hanya yang hidup yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari istana Hades. Satu-satunya cara Biksu Sitigarbha yang jahat bisa keluar sebelumnya adalah dengan merebut jiwa yang hidup dan menggantinya. Untungnya, saudara Sen begitu kuat sehingga dia melukai biksu jahat di wilayah bumi Tibet dan hampir kehilangan kekuatan tempurnya. Baru kemudian Chang Feng memiliki kesempatan untuk menghentikan tindakannya. Akhirnya, berkat bantuan saudara Sen, jika tidak, Chang Feng pasti tidak akan selamat. Ouyang Chang Feng berkata dengan fasih, mengungkapkan rasa terima kasih. Itu dia. Landen Sen cukup emosional di dalam hatinya, dia akhirnya tahu penyebab dan efek dari insiden itu. Brother Ouyang, Anda mengatakan sebelumnya bahwa tubuh jiwamu diubah oleh biksu jahat dari bumi Tibet, dan tidak ada cara untuk pergi ke kehidupan normal. Apa solusi untuk kekurangan ini? Landen Sen langsung menanyakan intinya. Ouyang Chang Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata dengan tenang, saudara Sen baik hati, Chang Feng telah mengambil hatinya, tetapi dari situasi saat ini, benar-benar tidak mungkin. Tubuh jiwaku telah terinfeksi dengan kematian reinkarnasi. Tidak ada tubuh fisik yang dapat membawa tubuh jiwaku. Setelah aktif dalam kehidupan biasa tanpa tubuh fisik, sangat mudah menderita parit alami. Dari cahaya ke kekuatan roh, ia terus memudar, dan yang lainnya langsung tertarik malapetaka. Ouyang Chang Feng menambahkan dan menjelaskan. Ini. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Dia tidak ingin melihat sahabatnya terjebak di tempat gelap ini seumur hidup, tetapi dalam situasi ini, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak berdaya. Saudara Sen tidak perlu khawatir tentang saya. Selama Chang Feng terus tinggal di jurang neraka ini, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Jika tubuh jiwaku suatu hari dapat berkultivasi ke ranah Daluo, situasinya akan berubah menjadi lebih baik. Ouyang Chang Feng mengatakan demikian, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa hampir tidak mungkin untuk menyerang Daluo Jinxian di jurang neraka. Bahkan biksu jahat Sitigarbha tidak dapat menahan dirinya untuk menyerang Daluo Jinxian, sekarang Ouyang Chang Feng saja yang bahkan lebih mustahil. Dia tidak ingin terlalu khawatir tentang masalah ini, dan kemudian mengubah topik pembicaraan, dan bertanya, Chang Feng telah berkata begitu banyak, Brother Sen juga harus berbicara tentang dirimu sendiri, mengapa Anda datang ke sini, Brother Sen? Sederhananya, jiwa dan jiwa saudara benar Sen disedot oleh kekuatan misterius di jurang neraka. Tujuan utama saya datang ke jurang neraka adalah untuk menyelamatkan saudara lelaki saya yang saleh dan mengambil jiwa dan jiwa yang dihisap. Landen Sen memberitahu Ouyang Chang Feng tentang tujuannya menyelamatkan saudaranya, Lu Dongbin. Satu jiwa dan satu jiwa tersedot pergi. Ouyang Chang Feng tiba-tiba tampak terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Sen, ambillah kebebasan untuk bertanya, apa yang istimewa tentang saudaramu yang lurus? Secara umum, tidak akan ada jiwa makhluk hidup yang berkeliaran di jurang neraka, apalagi hanya satu jiwa. Adikku yang benar memang luar biasa. Di hadapan teman-teman dan saudara-saudara dekatnya, Landen Sen tidak menyembunyikan dirinya, dan mengatakan kepada Ouyang Chang Feng bahwa Lu Dongbin adalah reinkarnasi dari Kaisar Donghua. Apa? Kaisar Donghua bereinkarnasi? Ouyang Chang Feng terkejut, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, ternyata segel Gunung Heiyu longgar sebelumnya karena insiden ini. Melihat ekspresinya, Landen Sen bertanya, Brother Ouyang, apa yang Anda ketahui? Ouyang Chang Feng berkata dengan tegas, karena saudara Sen dapat datang ke istana Hades ini, dia pasti telah mendengar bahwa Gunung Heiyu adalah tempat di mana para leluhur dan penyihir bekerja sama untuk menyegel para dewa, jiwa, dan arwah Kaisar Donghua di zaman kuno, kan? Sedikit terdengar, kata Landen Sen dengan tenang. Ouyang Chang Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, iblis Kaisar Donghua telah disegel di Gunung Heiyu sampai sekarang. Sekitar 20 tahun yang lalu, Gunung Heiyu ini memiliki gerakan yang mengejutkan, dan sebagian besar kesalahan dan kesalahan terjadi di seluruh gunung. Retak, sepertinya itu adalah meterai yang telah mengendur. Biksu jahat Sitigarbha berpikir bahwa iblis Kaisar Donghua akan keluar dari gunung, dan kaget untuk bernegosiasi dengannya. Faktanya, selama lebih dari 1 miliar tahun, Biksu Sitigarbha telah menyerap energi iblis Donghua di Jun secara diam-diam. Dia sangat khawatir bahwa setelah roh Donghua di Jun keluar dari gunung, dia akan membalas dengan keras. Saya tidak tahu apa isi dari perundingan itu, tampaknya Kaisar Donghua tidak dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi biksu jahat, tetapi mengatakan kepadanya bahwa yang terpilih akan tiba di kedalaman neraka dalam waktu dekat. Justru karena berita penting ini, ditambah setengah hari yang lalu. Hitam ada banyak pergerakan di Yusan lagi, dan Beku Sitigarbha percaya bahwa yang terpilih telah tiba di jurang neraka, jadi dia memerintahkan saya untuk mengirim semua prajurit yang mati dari wilayah hitam untuk menangkap Brother Sen.
Landen Sen berseri-seri matanya dan bertanya, dengarkan saudara Ouyang, bahwa roh dan jiwa Kaisar Donghua masih hidup. Ouyang Changfeng berkata dengan jujur, ya, roh Kaisar Donghua disegel dalam domain hitam. Di jurang yang dalam di gunung, tempat itu juga disebut penjara hitam. Saya telah beberapa kali berada di sana bersama para biksu jahat di bawah tanah. Bab 4128, Hidden Murder. Landen Sen sangat gembira dan buru-buru berkata, karena ini masalahnya, tolong bawa saya ke penjara gelap untuk bertemu dengan Kaisar Donghua. Ini. Saudara Sen, jiwa Anda dalam kondisi yang buruk. Apakah Anda ingin pulih sebentar sebelum masuk? Lagi pula, Kaisar Donghua adalah kekuatan besar di zaman Lik kuno. Meskipun jiwanya sangat rusak oleh segel panjang, ia juga karakter yang sangat berbahaya. Sekarang dia tahu identitas saudara Sen, dia mungkin punya rencana, saudara Sen harus menghadapinya dengan hati-hati. Ouyang Changfeng bisa merasakan bahwa luka jiwa dan tubuh Landen Sen sangat serius, dan dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan khawatir. Waktu yang tersisa untuk saudaraku yang lurus sudah hampir habis. Jika terus berjalan, roh kakakku yang saleh akan dihancurkan dan dihilangkan. Sen harus bertemu dengan Kaisar Donghua sesegera mungkin dan menyelamatkan saudaraku yang saleh. Landen Sen menghela nafas dan berkata, jika jiwa dan jiwa Lu Dongbin yang hilang tidak dapat kembali ke tempatnya dalam 2 hari lagi, tubuh jiwanya akan benar-benar hancur. Jiwanya sangat terluka, tetapi jauh dari mampu pulih dalam 2 atau 3 hari. Daripada membuang waktu tanpa makna, lebih baik bertindak lebih awal untuk menghindari variabel. Oke. Jika saudara Sen tidak mempercayai Kaisar Donghua 100%, kamu seharusnya tidak pernah memberinya jiwa kakak lurusmu dengan mudah. Aku tahu. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ouyang Changfeng juga tahu bahwa Landen Sen telah bertindak dengan mantap, jadi dia tidak peduli tentang apapun, dan segera membawa Landen Sen ke kolam darah yang rusak di pusat istana Hades. Darah yang sangat jahat di kolam darah telah lama mengering, hanya menyisakan pusaran hitam di tengahnya, yang seperti lubang hitam, tanpa dasar. Memasuki saluran luar angkasa ini, kamu akan tiba di penjara hitam di jurang Gunung Heiyu. Tolong juga saudara Sen menunggu sebentar, dan kemudian Chang Feng akan melepaskan pembatasan ke penjara hitam. Karena itu, Ouyang Chang Feng mulai membaca mantra, memukul mantra di pusaran hitam, dan membuka kunci pembatasan saluran. Pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba ada suara keras di luar gerbang istana Hades. Gerbang istana terguncang oleh serangan sihir yang kuat. Darah kekerasan mengalir dari luar gerbang, yang langsung membangkitkan kewaspadaan Landen Sen dan Ouyang Changfeng. Melihat melalui suara, itu Suan Ye Wuzu yang masuk ke aula, dan melihat bahwa staf di tangannya melepaskan cahaya berdarah tebal, membentuk dinding cahaya yang menutupi seluruh tubuh, menahan cahaya Buddha yang meluap di sekitar aula. Baru saja, untuk memecahkan gerbang kuil, kekuatan-kekuatan magis Suan Ye ditampilkan terlalu kuat. Setelah meledakkan gerbang kuil, dia tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Melihat kekuatan magis yang ditembakkan menyapu Landen Sen, mata Suan Ye berkedip. Jejak pengkhianatan, hanya salah itu salah. Dia berpura-pura berteriak pada Landen Sengao di tengah kolam darah di aula utama, hati-hati Pastor Sen Daois. Cih. Melihat lapisan darah menyapu dari luar aula, ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek, orang ini harus mendobrak masuk pada saat ini, itu benar-benar tidak membantu. Tubuh jiwanya dibakar oleh api bintang dari ujung tombak api, dan itu bahkan sangat sulit untuk bergerak, dan dia tidak dapat menahan serangan mendadak ini. Mata Ouyang Changfeng seperti listrik, membalik tangannya dan mengorbankan tombak gelap, menusuk ke depan dengan semua kekuatannya. Ledakan. Sejumlah besar petir hitam menyembur keluar dari ujung tombak, bergegas menuju darah yang mengalir deras seperti gelombang yang mengamuk. Bum bum bum. Sejumlah besar kilat hitam dan cahaya darah terjalin dan bertabrakan, dan suara ledakan yang mendebarkan itu memekakkan telinga. Ouyang Changfeng dengan enggan mengandalkan kekuatan satu pukulan untuk akhirnya menahan cahaya yang berdarah itu dengan susah payah dia mengangkat senjatanya dan berlutut di tanah, tubuh jiwanya sudah sangat lemah. Untuk menghadapi roh jahat dari Earth Store, Ouyang Changfeng telah menarik kekuatan jiwanya, dan kondisinya saat ini sangat berbeda. Tidak ada bayangan. Mata Suan Ye Wuzu menatap Ouyang Changfeng, dan kulitnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Ouyang Changfeng bukan hanya murid pribadi dari Lord of Black Regent, tetapi juga Presiden Black Regent. Suan Ye, sebagai penyihir Zhu dari klan penyihir klan neraka-neraka, secara alami tahu identitasnya. Dia segera mengangkat staf di tangannya dan mencoba untuk mendapatkan kembali Ouyang Changfeng meluncurkan serangan. Teman Suan Ye, berhentilah cepat. Dia bukan musuh kita. Landen Sen membentak. Suan Ye Wuzu mengerutkan kening dan berkata, teman Sen Daois, orang ini adalah Presiden Wilayah Hitam, dan dia juga seorang murid langsung dari Dewa Wilayah Hitam. Ini sangat berbahaya. Jangan tertipu olehnya. Landen Sen berteriak dengan keras, dia adalah orang yang membantu saya menghancurkan Tuan Wilayah Hitam. Rekan Daois Suan Ye, saya akan menceritakan keseluruhan cerita setelah menunggu.
Anda meletakkan senjata ajaib terlebih dahulu, dan jangan bertarung di sini. Apa, Tuan Wilayah Hitam benar-benar mati? Xuan Ye Wuzu bertanya dengan penuh semangat. Seperti itu, Daoi Xuan Ye tidak melihat bahwa Tuan Wilayah Hitam tidak lagi berada di Istana Hades. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh. Akhirnya. Hahaha, bahwa Siti Garba dan Wuklanku telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya ada hari ini. Xuan Ye Wuzu sangat gembira, wajahnya yang bersemangat sedikit terdistorsi, dan semburan darah bahkan muncul di seluruh tubuhnya, dan momentumnya tinggi. Kelopak mata Landen Sen sedikit berkedut, dan selalu ada perasaan buruk di hatinya. Xuan Ye Wuzu tampil seperti biasa, dan dengan hormat membungkuk kepada Landen Sen, memuji dan memuji, Sen Daoi sangat luas, dan saya mengaguminya. Saya dapat menghukum musuh ini untuk klan penyihir kami, dan semua biksu dari klan penyihir dari dinasti Xuan menunjukkan rasa hormat mereka kepada Anda. Terima kasih yang tulus. Sen hanya mengambil keuntungan dari tren, Daoi Xuan Ye tidak harus sopan. Landen Sen menjawab dengan santai, melihat Xuan Ye begitu sopan, dia sedikit lega, diam-diam mengatakan bahwa mungkin dia terlalu banyak berpikir. Tubuh jiwa Sen Daoyou tampaknya sangat rusak. Mungkinkah itu disebabkan oleh pertarungan sebelumnya dengan Raja Siti Garba? Meskipun Xuan tidak memiliki keterampilan, ia juga dianggap memiliki keterampilan medis yang kasar. Lebih baik membiarkan Xuan kebaikan persahabatan. Xuan Ye Wuzu berkata dengan tinju, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tidak ada cacat yang terungkap di permukaan, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan niat membunuh. Dengan basis budidayanya, dia secara alami bisa merasakan kelemahan tubuh jiwa Landen Sen, tetapi Xuan Ye juga tidak tahu kondisi spesifik dari cedera Landen Sen, dan hanya mengusulkan untuk mengobatinya, hanya untuk mengambil kesempatan untuk melihat keadaan Landen Sen dengan jelas. Xuan Ye Wuzu sangat iri dengan cahaya tak bernoda Landen Sen. Dia harus menentukan berapa banyak kekuatan tempur Landen Sen yang tersisa dan apakah dia bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Sekarang penguasa domain hitam sudah mati, pemimpin domain hitam Wu Ying tidak terlalu menjadi ancaman. Ancaman terakhir adalah Landen Sen, orang luar. Saat ini, jiwa Landen Sen lemah, yang merupakan peluang bagus. Jika dia dapat mengambil kesempatan untuk menyingkirkan orang ini, dia para penyihir kami bisa duduk dan bersantai. Ini. Landen Sen agak waspada di hatinya, dia tidak percaya pada Xuan Ye Wuzu ini, tetapi dia waspada karena insting bela dirinya. Sekarang kekuatan spiritual kacau di tubuh jiwanya sendiri telah habis, tidak dapat menyerang cahaya suci tak bernoda, hampir tidak ada kekuatan perlindungan diri, dan Xuan Ye Wuzu ini harus dijaga. Corak Landen Sen seperti biasa, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Taois Xuan Ye terlalu khawatir. Sen hanya terengah-engah, itu bukan masalah besar. Sebaliknya, cahaya di Istana Hades berbahaya bagi tubuh Tao Xuan Ye. Pergi dan hindari dulu, Sen akan keluar untuk menemui Anda nanti.